Mulai, Kak. Oke. Halo, shalom semuanya. Shalom, Ria. Shalom. Sebelum kita mulai, mungkin ada di sini beberapa yang belum kenal aku. Kenalin, nama aku Ria. Sekarang mahasiswa akhir, sedang menjalankan skripsi. Aku asalnya dari kota Palangkaraya. Gitu. Salam kenal buat semuanya. Kita malam hari ini akan ibadah yang dilayani oleh PS Beni Fatina Sarani. Pernah juga dengar khotbah dari saudaranya Kak Iri. Salam kenal Kak Beni. Oke, malam ini kita mau mulai ibadah kita. Kita mau datang untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu teduh bersama Tuhan. Kita sama-sama merasakan hadirat Tuhan pada malam hari ini. Lagu ini dari dalam pasangan Bapak Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku, Bapa. Bapa
kasih Tuhan. Betapa kami bersyukur menjadi anak-Mu Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu. Hanya Engkau Tuhan yang kami banggakan. Hati kami bersuka, hati kami bersuka karena-Mu Tuhan Yesus. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang mulia. Haleluya Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatimu Kau tahu dan bawamu untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Bahwa benar ya Tuhan, bahwa hanya Engkau pribadi yang mengenal setiap hati kami Tuhan. Bahwa Engkau Tuhan satu-satunya pribadi yang tahu setiap sisi dalam hidup kami Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan setiap waktu Bapa di dalam hidup kami, dan kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah memalingkan wajah-Mu dari setiap kami Tuhan. Engkau melihat kami Tuhan, Engkau melihat setiap keadaan kami. Bahkan Engkau mengenal kami Bapa lebih dari kami mengenal diri kami sendiri ya Tuhan. Bapa, betapa ajaib loh ya Tuhan Engkau Bapa dalam segalanya Tuhan. Engkau pusat dari segalanya Tuhan. Engkau pusat dari segala aktivitas kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan, Engkau hari ini Tuhan, Engkau masih mengizinkan kami Bapak untuk bernafas ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap pemberian hidup yang Engkau berikan kepada setiap kami Bapak. You more than enough
for me, God. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak Allah yang seperti Engkau ya Bapa. Di mana kami dapat mencari kasih Tuhan seperti kasih-Mu tidak ada Tuhan. Hanya Engkau Bapa, Engkaulah Bapa pribadi yang penuh kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih buat hari ini Bapak kami boleh bertemu lagi Bapak sekalipun via online Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap orang-orang yang hadir Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, setiap waktu yang kami investasikan untuk melakukan ibadah kepadamu ya Tuhan, semuanya begitu berharga di hadapanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biar setiap apa yang keluar dari mulut kami Tuhan, boleh menjadi dupa yang harum di hadapanmu ya Tuhan. Bukan hanya sekedar nyanyian yang kosong Tuhan, tapi boleh Tuhan menjadi salah satu ucapan syukur kami Bapa, kalau kami masih boleh Tuhan izinkan untuk bernapas sampai hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, haleluya, amin. Semuanya bersuka cita hari ini, amin. Kita akan angkat satu lagu pujian kita katakan kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita ulangi dari awal, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Yeay. Kita semua lebih dari pemenang, amin. Dan kita angkat satu lagi pujian kita, katakan Tuhan Yesus baik. Semuanya bersuka cita ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku.
berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kawan dari awal katakan tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Oh, 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 sungguh amat baik. Oh, 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 untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sampai selama-lama. Sampai selama-lamanya. Untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau menyiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu. Haleluya, haleluya Bapa, Engkau baik Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamahlah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu,
kuasa-Mu mengubah hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Dunia saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa sekali lagi bersama-sama. Malam hari ini kami datang dengan hati yang sangat-sangat bersyukur karena kami tahu bahwa sampai hari ini kami ada karena tetap Tuhan yang pegang hidup kami, Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menuntun langkah-langkah dalam kehidupan kami, sehingga bahkan di tengah-tengah masa sulit sekalipun kami tetap punya pengharapan yang besar di dalam Tuhan. Dan pada malam hari ini Tuhan, biarlah kerinduan kami akan kebenaran dan firman-Mu terpuaskan oleh firman yang disampaikan dalam setiap kehidupan kami. Akan menjadi firman yang memberikan pengharapan, firman yang memberikan kekuatan, firman yang membangkitkan hidup kami, yang memampukan kami melewati lagi hari esok dan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Aku berdoa waktu firman disampaikan, buka hati kami, bahwa kami mendekat kepada Tuhan. Sembuhkan kami yang sakit, lepaskan kami yang terikat, sebab kami akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kami ketahui akan memerdekakan setiap kehidupan kami. Beri buat kami apa yang dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, nyatakan isi hati-Mu, kami siap untuk mendengarnya bersama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami dan syukur kami. Haleluya. Sama-sama kita berkata amin. Oke. Ya, sekali lagi semua saudara, teman-teman, Shalom, selamat malam. Saya sangat terhormat malam hari ini bisa berkumpul bersama-sama orang-orang yang kebanyakan saya baru kenal semua, itu ya, kecuali ya Mina atau Nafa ya. Karena saya dengan Nafa kita udah ya kira-kira 3.000 tahun yang lalu lah gitu ya. Kita sudah boleh bersahabat gitu ya, dan anak kita tumbuhnya sama-sama dan semua, dan sejujurnya gue nggak nyangka gitu, maksudnya saya tidak menyangka banget bahwa apa yang terjadi malam hari di sini. Dan saya yakin banget bahwa kalau bukan Tuhan yang bergerak, kita nggak akan bisa buat apa-apa gitu loh. Jadi biar malam hari ini kita buka hati dan izinkan setiap firman yang kita terima itu menjadi kekuatan yang kita bangun, jadi benih yang sungguh-sungguh akan terbangun dalam kehidupan kita gitu ya. Nama saya adalah Beni Patina Sarani, biasa dipanggil Abeng gitu. Jadi boleh panggil Beni, boleh panggil Abeng gitu. Dan saya memang melayani, tapi saya juga banyak menolong dengan sebuah yayasan yang didirikan oleh papa saya yang bernama Roni Patina Sarani Foundation. Itu Yayasan Roni Patina Sarani bersama adik saya Yeri. Ya, kita banyak membantu teman-teman yang bermasalah dengan narkoba, HIV/AIDS, human trafficking dan semuanya. Tapi saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan sedang bergerak dengan caranya Dia untuk menyentuh, bahkan membawa kita bisa dapat masuk menyentuh area-area yang kita nggak pernah pikirkan sekalipun gitu. Yang diperlukan adalah sebuah hati yang siap untuk mengerjakan apa yang Tuhan mau kita kerjakan dalam kehidupan ini. Nah, pada malam hari ini memang saya memberi judul, setelah saya berdoa, saya merenung gitu ya, saya memutuskan memberi judul cukup ini ya gitu ya, yaitu adalah saya sebut sebenarnya bahasa Inggrisnya saya sebut namanya adalah keep moving teman-teman semuanya. Itu bicara tentang failure atau kegagalan. Nah, bahwa saya menemukan di dalam kehidupan kita gitu ya, salah satu faktor yang menentukan seseorang itu akan menjadi seseorang yang berhasil atau gagal dalam hidupnya adalah ketika seseorang tersebut membuat perencanaan yang baik. Benar? Ya kan? Untuk berhasil dalam hidup, kita perlu buat planning gitu ya. Untuk berhasil dalam hidup, kita perlu membuat sebuah perencanaan gitu. Semakin matang perencanaan yang kita buat, akan semakin memungkinkan perencanaan yang kita kerjakan akan berhasil. Amin ya. Nah, tetapi saya menemukan hampir tidak pernah ada orang di dalam ketika dia membuat perencanaan, dia taruh kata kegagalan di situ. Hampir nggak ada. Saya nggak pernah ketemu orang yang bilang gini, oke deh, hari ini saya mulai bisnis saya, gitu ya. Nah, nanti nih kira-kira di bulan ke-6 nih, bisnis saya mulai goyang nih. Nah, udah mulai mundur nih, nggak laku nih. Nah, nanti di bulan ke-9, nah bangkrut bisnis saya. Gitu. Nggak ada gitu ya. Hampir nggak ada orang ketika dalam membuat perencanaan, taruh kegagalan di situ. Tapi nggak ditaruh aja, sometimes itu datang dalam kehidupan kita. Nah, malam hari ini,
Mari kita lihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan kepada Anda dan saya ketika kegagalan Tuhan izinkan terjadi. Sekali lagi, kegagalan adalah hal yang kadang terjadi dalam kehidupan kita yang gak pandang bulu, gak pandang status sosial, gak pandang apapun, dia datang kapan saja, dia bisa menyerang siapa saja gitu ya. Yang penting adalah hari ini kita perlu belajar bagaimana firman Tuhan mengajarkan ketika kita harus berhadapan dengan hal yang kita nggak pernah mau terjadi dalam kehidupan kita, tapi itu sedang terjadi. Nah, saya percaya bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kekayaan-kekayaan yang dapat membantu kita dan menolong kita. Amin. Nah, kita baca sebuah ayat dari kitab Amsal, pasalnya yang ke-24, ayat 16. Kitab Amsal pasal 24 ayat 16 berkata seperti ini. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana, ya kan? Ini adalah salah satu ayat yang sering kita pakai untuk memotivasi orang yang sedang kehilangan harapan gitu ya. Kita selalu bilang jangan khawatir. Firman Tuhan berkata, 7 kali orang benar jatuh, pasti dia bangun kembali. Pasti ada harapan yang baru. Saya setuju dengan statement seperti itu. Tapi kalau kita lihat lagi dengan angle yang berbeda, firman ini lagi bilang begini, artinya kan bahwa orang benar bisa jatuh. Orang benar bisa mengalami kegagalan. Orang benar bisa mengalami krisis. Alkitab gak bilang begini, sebab 7 kali orang berdosa jatuh. Enggak. Alkitab gak bilang begini, sebab 7 kali orang yang tidak mengenal Tuhan jatuh. Tidak. Apa yang Alkitab bilang? Sebab 7 kali orang benar jatuh. Artinya, orang benar pun dapat mengalami kegagalan dalam kehidupannya. Orang benar pun bisa terjadi krisis dalam kehidupannya. Makanya itu firman Tuhan bilang, tetapi kegagalan yang terjadi ini bukan cuma, kegagalan itu bisa terjadi karena 2 hal. Yang pertama namanya konsekuensi. Nah, konsekuensi itu begini, Bapak, teman-teman semua. Anda naik motor, nggak pakai helm. Anda lagi jalan nih, di depan lampu merah. Lampu masih merah, Anda jalan terus, terobos. Dari sebelah kanan ada tronton gede, truk lewat. Nggak lindes Anda sih, nyenggol dikit aja motor Anda gitu ya. Anda terpelanting, jatuh, kaki kiri patah 2, kaki kanan patah 3. Masuklah ke rumah sakit. Itu bukan kegagalan, itu artinya adalah konsekuensi. Karena kesalahan yang kita buat ada akibatnya. Tetapi kegagalan yang saya maksud bukan cuma itu. Ada orang yang bilang begini, Pak, gila saya udah kasih semuanya. Saya udah berusaha hidup benar. Saya udah gak pernah bolos ikut ibadah. Saya udah kasih persembahan, perpuluhan, per50-an, per100-an. Saya udah lakukan semua yang baik. Tapi kok masih terjadi sama hidup saya seperti ini? Kok keluarga saya masih hancur seperti ini? Kok bisnis saya berantakan seperti ini? Kok sekolah saya hancur seperti ini? Kadang ada hal-hal yang kita sudah berjuang untuk tetap beri yang terbaik, tapi ternyata Tuhan mengizinkan terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan mengizinkan itu datang dalam kehidupan kita. Nah, diperlukan sebuah respon yang benar ketika kita sedang menghadapi sebuah situasi bahwa kegagalan terjadi dalam kehidupan kita. Nah, kita mulai di sini sekarang semuanya. Saya akan memulai dengan 2 statement ini sejujurnya yang telah membawa hidup saya berhasil melewati berbagai kegagalan yang pernah terjadi dalam kehidupan saya. Statement yang pertama yang saya temukan dalam perjalanan kehidupan saya, bahasa Inggrisnya bilang seperti ini. Nanti saya jelaskan dalam bahasa Indonesia. Bahwa kegagalan itu punya 2 pengertian dari hidup saya. Yang pertama adalah saya sebut namanya, failure is an event, not a person. Kegagalan itu adalah sebuah event. Kegagalan itu adalah sebuah peristiwa, bukan jati diri. Kegagalan bukan identitas kita. You can fail, but you are not a failure. Kita boleh mengalami kegagalan, tapi kita bukan orang gagal. Amin, semua teman-teman ya, sahabat. Bahwa kegagalan itu bukan identitas kita. Kegagalan bukan jati diri kita. Kegagalan adalah sebuah peristiwa, sebuah event, sebuah keadaan yang Tuhan izinkan terjadi aja dalam kehidupan kita. Yang saya percaya firman Tuhan bilang, kalau Tuhan izinkan terjadi, artinya Tuhan tahu kita bisa hadapi itu. Karena firman Tuhan berjanji, kita tidak mungkin mengalami hal
yang kita tidak bisa lewatin. Jadi kalau kita mengalaminya, artinya kita menyadari kegagalan itu adalah sebuah peristiwa. Kegagalan bukan jati diri kita, kegagalan bukan identitas kita. Tapi tidak sedikit saya ketemu orang-orang dalam perjalanan hidup mereka, ketika Tuhan izinkan kegagalan terjadi, mereka langsung nilai diri mereka bahwa memang saya ditakdirkan Tuhan jadi orang gagal. Memang saya ditakdirkan Tuhan jadi orang miskin. Memang saya ditakdirkan Tuhan jadi orang yang gak berhasil. Memang saya ditakdirkan Tuhan jadi pecandu narkoba. Memang saya ditakdirkan Tuhan jadi orang yang udah gak bisa lagi jadi seorang PSK. Apapun itu namanya. Banyak orang dalam perjalanan kehidupannya ketika kegagalan diizinkan terjadi, mereka terburu-buru menilai bahwa itulah saya. Tapi hari ini kita belajar, sebelum kita mulai semuanya, kita perlu sepakat di depan bahwa kegagalan bukan siapa diri Anda. Kegagalan bukan jati diri Anda, kegagalan bukan identitas Anda, kegagalan adalah sebuah peristiwa yang Tuhan izinkan terjadi. So, kegagalan bukan jati diri, kegagalan adalah sebuah event, peristiwa yang Tuhan terjadi. Bayangin teman-teman, kita belum belajar firman loh nih. Kita menurut saya baru ngerti prinsip ini aja, rasanya kayak udah lega banget. Oh ternyata kalau saya mengalami kegagalan, itu bukan saya diciptakan Tuhan jadi orang gagal. Itu adalah sebuah peristiwa yang Tuhan saya menang dari peristiwa tersebut. Makanya yang pertama, failure is an event, not the person. Baru yang kedua adalah failure is not the end, it's the new beginning. Ini jelas banget bahwa kegagalan itu bukan akhir dari segala-segalanya, saudara-saudara semuanya. Kegagalan bukan ujung hidup kita, bahkan kadang-kadang Tuhan membawa sebuah kegagalan itu menjadi sebuah permulaan yang baru dalam kehidupan kita, sebuah awal yang baru dalam kehidupan kita. Saya sangat suka dengan statement ibu kita Kartini, ingat? Habis gelap, terbitlah terang. Artinya apa? Banyak orang yang merasa ketika dia mengalami kegagalan, dia merasa itu sudah jadi akhir hidupnya. Kenapa orang bunuh diri? Kenapa orang akhirnya jual diri? Kenapa orang akhirnya tinggalkan hidupnya semua? Karena orang merasa ketika dia mengalami musibah, dia mengalami kegagalan, dia berpikir bahwa dunianya sudah hancur. Tapi hari ini kita perlu belajar lagi di awal, sepakat di awal dulu bahwa kalau kegagalan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya, itu bukan akhir segala-galanya. Tapi itu bisa menjadi sebuah awal yang baru, yang bisa kita bangun. Makanya ini moto hidup saya. Di sini saya terus pakai bahasa Inggris. Saya jelaskan pakai bahasa Indonesia. Ini moto hidup saya, gitu ya. Jangan pernah taruh titik waktu Tuhan masih taruh koma dalam hidup kita. Titik artinya selesai. Game over, the end, gitu ya. Kadang kita sendiri yang taruh titik di hidup kita. Kadang kita sendiri yang merasa udah selesai, habis. Padahal mungkin Tuhan masih taruh koma di hidup kita. Koma artinya kan sederhana. Masih ada cerita yang lainnya. Masih ada lanjutannya. Semuanya belum selesai. Jadi inilah yang saya bangun dalam kira-kira hampir 42 tahun umur saya hari ini. Jangan pernah taruh titik waktu Tuhan masih taruh koma dalam hidup kita. Sehingga waktu kita menyadari itu, kegagalan bukanlah sebuah akhir dalam kehidupan kita. Karena di balik semuanya masih ada sebuah cerita baru yang Tuhan sedang persiapkan untuk masa depan kita. Nanti saya jelaskan ke depan dari mana firman Tuhan mengajarkan hal seperti itu. So, dua hal ini yang tanpa saya sadari selama puluhan tahun telah menjadi pegangan hidup saya yang membuat saya bisa bertahan dan melewati bahkan di masa-masa sulit sampai hari ini. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana firman Tuhan mengajarkan bagaimana kita merespon ketika kegagalan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Prinsip yang pertama saya sebut namanya pakai bahasa Inggris adalah face your failure honestly. Artinya dalam bahasa Indonesia adalah bahwa kita perlu bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Makanya prinsip yang pertama saya sebut namanya responsibility atau tanggung jawab, bahwa setiap kita harus belajar berani bertanggung jawab sendiri, gitu ya. Coba semua bilang sendiri, gitu ya, atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Saya bertanggung jawab ketika kegagalan terjadi dalam kehidupan saya. Hal yang pertama saya lakukan adalah saya perlu belajar bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan saya. Saya mohon maaf Bapak Ibu dan teman-teman semuanya bahwa perjalanan kehidupan kita, pertumbuhan dalam kehidupan kita bukan tanggung jawab pemimpin rohani Anda, bukan tanggung jawab suami Anda, bukan tanggung jawab orang tua Anda, bukan tanggung jawab pendeta Anda, bukan tanggung jawab mentor Anda,
atau siapapun itu. Karena setiap orang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kita nggak bisa numpang iman sama orang di sebelah kita. Karena kita bertanggung jawab atas diri sendiri. Kitab Roma pasal 14 ayat 12 berkata seperti ini. Ya. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang siapa? Dirinya sendiri kepada Allah. Pada ujungnya, kitalah yang perlu belajar bertanggung jawab. Makanya dunia punya paham seperti ini. Ingat, berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itu yang perlu terbangun dalam kehidupan kita. Ini yang jadi masalah. Waktu orang gagal mengambil tanggung jawab atas dirinya sendiri, ini akan terjadi. Dia akan salahkan orang lain, dia akan salahkan keadaan, dia akan salahkan Tuhan sekalipun, dan dia nggak pernah salahkan dirinya sendiri. Dia akan bilang begini, kalau saya hancur seperti ini karena orang tua saya. Kalau saya hancur seperti ini, karena suami saya. Kalau saya seperti ini, karena pandemik ini. Kalau saya seperti ini, dia salahkan karena Tuhan. Sehingga dia gagal menemukan pembelajaran atas kegagalan yang terjadi. Dia gagal menemukan maksud Tuhan atas apa yang dia alamin karena dia hanya sibuk untuk salahkan orang lain, salahkan keadaan, salahkan Tuhan sekalipun karena apa yang terjadi dalam kehidupannya. Tapi prinsip yang pertama kita perlu belajar bahwa atas apapun yang terjadi, belajar ambil tanggung jawab. Tapi Pak, dia yang tipu saya, bukan saya yang tipu dia. Belajar ambil tanggung jawab. Dia yang tinggalkan saya, Pak. Belajar ambil tanggung jawab. Bahwa waktu kita ambil tanggung jawab penuh atas apa yang terjadi atas hidup kita, itu adalah tempat terbaik untuk kita bisa belajar atas apa yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Satu kali ada seorang ibu datang sama saya. Dia konseling tentang suaminya yang masih pakai narkoba. Jadi dia cerita, Pak, tolong bantu saya, Pak. Suami saya sudah hampir 17 tahun, dia bilang. Nggak pernah berhenti dari narkoba. Dia pakai terus, dia habisin semuanya. Barang-barang dijual, tabungan habis, hancur semuanya, Pak. Anak-anak punya uang sekolah nggak ada lagi. Tolong bantu saya, Pak. Dan sejujurnya memang ini kerjaan saya. Saya banyak membantu hal-hal seperti ini. Tapi hari itu, saya selalu biasa memberikan jawaban atau nasihat lah kepada teman-teman atau ibu-ibu atau bapak-bapak atau siapapun yang datang dan konseling. Tapi hari itu saya merasa Tuhan menggerakkan saya untuk memberikan jawaban yang berbeda. Biasanya nih ya, kalau udah ngomong begitu saya akan bilang, Bu, gini Bu, pertama Ibu buat ini, kedua Ibu buat begini, ketiga Ibu begini, nanti kalau Ibu lihat deh perkembangannya bagaimana, coba kita begini-begini lagi. Biasanya saya seperti itu, biasanya. Tapi hari itu tiba-tiba setelah dia cerita semua masalahnya, dan ini yang saya keluarkan dari mulut saya. Tapi saya tahu ini Tuhan menggerakkan saya. Saya bilang begini, yaudah Bu, kalau gitu Ibu berdoa saja ya buat suami Ibu. Nah dia itu kesana kayaknya nggak terima gitu dengan jawaban saya. Hah? Berdoa Pak? Nggak ada yang lain Pak? Setelah saya cerita panjang lebar begini, masukan dari Bapak cuma saya berdoa aja gitu kan. Nah ini kan udah mulai ngelunjak nih Ibu nih gitu kan. Lalu saya bilang loh, jadi Ibu maunya apa nih? Mau saya suruh mandi kembang 7 rupa tengah malam, ambil ayam putih, ayam hitam, mandi naik gunung, mau saya kayak suruh kayak begitu? Ya kan enggak. Ya enggak Bu, mungkin sepertinya jawabannya enggak akademis. Tapi iya yang saya dapat, Ibu berdoa saja buat suami Ibu. Udah selesai. Kami enggak ketemu lagi setelah itu. Beberapa bulan kemudian, tiba-tiba saya berjumpa lagi dengan ibu tersebut di dalam sebuah acara. Dari jauh dia lihat saya, dia lari ke saya. Dia panggil, Pak, apa kabar? Saya mau ngobrol, Pak. Oke, Bu. Saya ingat, oh ini ibu yang waktu itu. Baru ketemu, dia langsung marah sama saya. Saya nggak terima, Bapak salah. Oh ya? Kenapa, Bu? Saya tanya. Nggak ada perubahan terjadi, Pak. Saya udah berdoa loh, Pak. Bahkan ibunya bilang, saya berdoa setiap hari, Pak. Tetap aja tuh suami saya masih pakai narkoba. Tetap aja tuh hancur semuanya. Nggak ada yang berubah, Bapak salah sama saya. Saya jawab lagi, enggak Bu, saya nggak salah. Perubahan terjadi Bu. Loh, mana nggak ada yang berubah Pak? Suami saya masih nyuri barang, suami saya masih memakai narkoba. Nggak ada perubahan. Saya bilang lagi, ada Bu perubahannya. Ibunya bilang, mana Pak? Coba buktinya apa? Semuanya masih sama. Nggak ada yang berubah, nggak ada. Saya bilang, ada yang berubah Bu. Apa yang berubah Pak? Baru saya jawab, Ibu jadi suka berdoa setiap hari sekarang.
Dan dia terdiam. Terus saya bilang begini, Bu, mungkinkah peristiwa yang sedang Ibu alami ini sebenarnya bukan cuma tentang Tuhan lagi mengajar suami Ibu. Mungkinkah bahwa sebenarnya peristiwa ini juga Tuhan sedang mengajar Ibu untuk menjadi pribadi yang mau berdoa setiap hari. Dan Ibu itu terdiam dan gak marah-marah lagi sama saya. Tapi kadang-kadang kita seperti itu. Kita suka gagal melihat ke diri sendiri karena kita lebih suka menunjuk keluar ke orang lain. Saya hancur karena kamu memang, karena orang tua saya, karena kondisi ini, karena pemerintah. Siapa lagi, kita salahkan semuanya sehingga kita lupa bahwa kitanya yang perlu belajar ambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. So, prinsip yang pertama adalah waktu kegagalan Tuhan izinkan terjadi. Latih diri untuk jadi orang yang bilang begini, saya nggak akan lari, saya nggak akan kabur, saya tidak akan salahkan yang lain, saya nggak akan salahkan Tuhan, nggak akan salahkan keadaan, saya akan belajar mengambil tanggung jawab atas apa yang sedang saya alami ini. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Masa depan saya, tanggung jawab saya bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang kita perlu bangun dalam kehidupan kita. Jadilah pribadi yang bertanggung jawab. Nah, baru setelah kita mengerti prinsip ini, baru kita bisa belajar prinsip yang kedua, teman-teman. Prinsip yang kedua dikatakan begini, make God a part of your failures. Artinya adalah dalam begini, tetap dalam situasi ini, jadikan Tuhan menjadi bagian dari kegagalan ini. Kasih ruang tetap Tuhan bergerak dalam apa yang sedang kita alami. Nah, ini waktu kita, saya ulang sedikit, waktu kita yang nomor pertama tadi, ambil tanggung jawab atas apa yang terjadi. Saya tanggung jawab, Pak. Oke. Saya bertanggung jawab. Nah, saya nggak tahu apakah Anda setuju sama saya atau tidak. Waktu kita ambil tanggung jawab di situ, kita akan menyadari waktu kita mengerjakannya, kita akan menyadari bahwa kekuatan kita ada batasnya. Tenaga kita terbatas. Bahkan air mata kita ada batasnya. Sehingga, ini prinsip yang kedua baru, kita yang terbatas ini perlu Tuhan yang gak terbatas bekerja dalam hidup kita yang terbatas. Sehingga Tuhan yang gak terbatas itu bisa berkarya lewat kita yang terbatas ini. Makanya prinsip yang kedua, berilah ruang untuk Tuhan bergerak dalam kegagalan kita. Nah, masalahnya begini, kita suka prinsip yang kedua, kita nggak suka prinsip yang pertama. Prinsip yang kedua datang setelah kita prinsip yang pertama, yaitu bertanggung jawab. Tapi yang kedua adalah tetap di tengah-tengah itu kita akan menyadari bahwa kita ini terbatas. Amin semuanya. Kita perlu Tuhan yang nggak terbatas, gitu ya. Saya nggak mau cerita banyak hal gitu. Anda tapi tahu semua cerita perjalanan kehidupan seorang Nafa Rubah, gitu ya. Dari bahkan dari zaman sinetron gitu ya, sampai hari ini. Saya tahu bahwa Tuhan membawa hambanya yang satu ini lewat sebuah journey perjalanan yang nggak mungkin semua orang bisa lewatin seperti itu. Tapi satu hal yang saya belajar selama saya mengenal dia, di dalam segala musim yang dihadapin, bahkan di saat dianya pun lagi merasa down sekalipun, tetap akan ada Tuhan yang bersama. Selalu ada Tuhan di situ yang menjaga dia, memelihara dia, menopang dia, berjalan bersama-sama dengan dia. Bahwa saya menemukan kunci yang buat kita bisa tetap terus berjalan dalam kehidupan ini adalah memberi ruang yang besar untuk tetap Tuhan berkarya dan bergerak lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kitab Mazmur pasal 34 ayat 20 berkata seperti ini. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Nah sekali lagi nih gitu ya, ini firman kan agak ambigu ya teman-teman ya. Artinya apa dibilang? Artinya begini, orang benar bisa malang gitu ya. Orang benar bisa mengalami kemalangan kok. Orang benar nggak kebal dengan masalah. Orang benar juga bisa mengalami bahkan kita bilang gini, kemalangan orang benar banyak bahkan gitu ya. Itu yang terjadi. Bahwa orang benar bisa mengalami kemalangan. Nah, tetapi kita gini, Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tetap beri ruang untuk bisa Tuhan yang berkarya lewat apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kasih ruang untuk Tuhan yang bekerja
di tengah-tengah apa yang sedang kita hadapi. Di Alkitab ada sebuah cerita yang saya sangat suka. Suatu kali Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau dengan sebuah perahu. Ingat cerita itu? Di perjalanan itu dikatakan Yesus tertidur. Ingat ya? Nggak dijelaskan secara detail kenapa Yesus tertidur. Tapi menurut logikanya saya saja, orang tertidur karena dua hal. Orang tertidur yang pertama karena capek. Ya, kita capek pasti kita istirahat. Nah, dan kalau kita lihat kronologis peristiwa hari itu, memang sebelum mereka naik kapal, mereka telah seharian Yesus mengajar orang banyak. Nah, makanya dia tertidur karena dia capek. Tapi alasan kedua, kenapa orang tertidur biasanya karena aman atau nyaman. Gitu ya. Kenapa Yesus merasa aman atau nyaman? Karena ini menurut saya. Karena waktu dia naik kapal, dia naik dengan dia percaya dengan beberapa muridnya yang sebelum ikut Yesus adalah nelayan. Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, itu mereka adalah orang-orang yang sebelum mereka berjalan bersama Yesus dan sebelum mereka menjadi murid Yesus, mereka adalah nelayan-nelayan yang sangat hebat. Bahkan mereka besar dalam lingkungan nelayan. Petrus besar dalam keluarga nelayan. Berketurunan, dia lahir sebagai anak dari seorang nelayan. Dari kecil mereka ini telah hidup dekat dengan laut. Mereka tahu persis yang namanya perjalanan pelayaran. Makanya mungkin itu yang membuat Yesus tenang. Nah, kan murid-murid gua ini dulu nelayan semua. Makanya tertidurlah Yesus. Nah, mungkin juga Petrus, biasanya kan ini Petrus ya. Karena kan Petrus kan nih separuh ya Ibrani, separuh Batak biasanya gitu ya Petrus ya. Soalnya berani gitu ya. Nah, mungkin Petrus bilang begini, "Guru, urusan sembuhin orang, guru jagonya. Tapi urusan bawa kapal, tenang aja. Serahkan ke saya gitu ya. Nah, guru tidur aja," dibilang seperti itu. Ya sudah, akhirnya Alkitab berkata tertidurlah Yesus di situ, ya kan? Nah, setelah Yesus tertidur di situ, lalu dikatakan tiba-tiba badai datang. Gitu ya. Dan sekali lagi, ini yang saya menurut logika kita aja gitu ya. Karena mereka adalah beberapa murid-murid Yesus ini adalah orang-orang yang besarnya sebagai nelayan. Jadi ketika badai datang, saya sangat yakin itu pasti bukan badai pertama mereka. Mereka pasti telah melewati berbagai macam badai. Yang namanya juga nelayan gitu loh. Nelayan pasti tahu ya. Saya pernah sekali di Balikpapan, saya diajak setelah pelayanan, saya diajak naik kapal untuk memancing di tengah laut bersama-sama dengan Bapak Zekli gitu ya. Waktu itu saya ajak Zekli, jadi saya sama Zekli sama beberapa orang kita memancing di tengah laut dari Balikpapan. Nah, naik kapal kecil kira-kira 40 menit perjalanannya ke tengah laut. Nah, siang-siang lagi mancing, si Zek malah nyebur di air gitu semua. Tiba-tiba lagi tengah-tengah siang terang begitu, orang yang antar kita bilang begini, "Pak, kita kembali ke darat yuk." Saya tanya, "Kenapa?" "Mau badai ini." Nah, saya kan orang awam ya, saya lihat ke langit dong. Badai dari Hong Kong mana sih Pak? Saya bilang gitu, "Gak ada langit terang begini." "Iya Pak, ini udah mau badai." Saya nggak ada Pak, langit cerah, matahari kelihatan. "Bapak tahu dari mana ada badai?" Dia tetap memaksa, "Kita perlu pulang Pak." Ya sudah lah, yang nelayan dia bukan saya. Gitu. Ya sudah, ya udah Pak, dah kita pulang. Saya panggil saya, kita pulang. Nah, kembali ke darat nih, baru 10 menit. Kita perjalanan kembali ke darat, baru 10 menit. Benar, ternyata langit hitam, awan gelap, dan langsung gak lama kemudian badai besar. Dan kita kehujanan dari perjalanan pulang. Ternyata nelayan canggih juga ya. Karena apa? Karena memang nelayan sangat ahli dalam menghadapi badai. Nah, hari itu, makanya saya sangat yakin bahwa ketika badai itu datang, itu pasti bukan badai pertama murid-murid. Mereka telah melewati berbagai macam badai pada saat itu. Tapi lihat hari itu, ini situasinya. Bahkan pengalaman Petrus, bahkan jam terbang Petrus, bahkan skill Petrus, bahkan pengetahuan Petrus hari itu, nggak bisa buat dia keluar dari situasi itu. Sehingga Petrus nggak punya cara lain. Caranya cuma satu, yaitu apa? Membangunkan Yesus dan minta Yesus untuk tolong mereka keluar dari situasi itu.
Petrus gak bisa lagi bilang, saya yang jago nelayan kan. Petrus gak lagi bisa bilang, saya yang biasa bawa kapal. Petrus akhirnya bilang, saya bisa punya pengalaman, saya bisa punya skill, saya bisa punya pengetahuan. Tapi ada masa, ada sebuah situasi di mana semuanya itu gak bisa tolong saya. Sehingga saya perlu belajar untuk bawa Yesus, untuk bantu saya dalam hidup ini. Kadang-kadang karena kita udah sekolah manajemen, kita yang merasa kita paling hebat atur uang. Sometimes. Karena kita rasa kita yang pintar belajar, kita yang paling jago. Saya menyadari bahwa kadang-kadang pengetahuan kita, pengalaman kita, jam terbang kita terbatas. Dan itulah yang membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan untuk menolong kita dalam menjalankan kehidupan ini. Saya melayani beberapa anak-anak narkoba, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sejujurnya, menghadapi mereka bukan hal yang mudah. Tantangan demi tantangan yang saya hadapin. Berkali-kali saya mau mundur dari apa yang saya kerjakan. Tapi setiap saya mau mundur, saya tahu persis bahwa nanti siapa lagi yang bergerak di situ. Satu kali ada seorang gadis mau aborsi. Coba kira-kira ayat apa yang saya mesti kasih ke dia? Saya udah pakai segala cara, jangan aborsi, itu berbahaya, itu berdosa, kamu itu sakit, kamu bisa meninggal sekalipun. Dia tetap mau aborsi. Saya udah gak kehabisan cara untuk kasih tahu dia. Sampai tiba-tiba dia bilang begini, baik Kak, saya gak jadi aborsi deh, tapi saya minta satu syaratnya Kak. Saya senang banget. Saya bilang, sebutin apa aja syaratnya, Kakak penuhin, asal kamu jangan aborsi. Terus dia bilang, baik Kak, saya nggak jadi aborsi, asal Kakak jadi bapaknya. Diam kan saya. Langsung ciut saya. Nggak mungkin saya bisa buat itu. Singkat cerita, dia aborsi. Saya menangis, saya rasa jadi orang yang gagal banget. Dan saya mau teriak, Tuhan, udahlah Tuhan, nggak usah ngurus terus gini-ginian lagi deh, saya bilang. Tapi setiap saya mau mundur dan merasa nggak layak, saya tahu kemana saya harus datang. Disitulah saya bilang, Tuhan, saya terbatas. Saya perlu Tuhan yang gak terbatas, yang bekerja dalam kehidupan saya. Satu kali ada seorang gadis HIV AIDS mau bunuh diri, saudara. Dia robek tangannya sama silet di sini. Saya cuma lari, saya pegang kuat-kuat lukanya dan saya terdiam. Baru saya teringat, oh iya ya, di tangan saya ada luka nggak? Kalau di tangan saya ada luka, habislah saya. Tapi kalau saya lepas tangan saya, habislah dia. Nah, di sini saya belajar lagi. Saya namanya belajar ilmu tarik napas, saudara ya. Dalam nama Yesus, saya pegang kuat-kuat, saya bertahan sampai pertolongan datang. Di situ saya tahu kalau saya masih bisa ada. Karena saya sadar Tuhan saya terbatas, saya perlu Tuhan yang gak terbatas untuk ada dalam keterbatasan saya. Di situ saya menyadari kita perlu memberikan ruang yang besar untuk Tuhan bergerak dalam bisnis kita, dalam pelayanan kita, dalam kita membesarkan anak, membesarkan dalam karir-karir kita, dalam semua yang sedang kita kerjakan. Tetaplah beri ruang yang besar untuk Tuhan bergerak dan berkarya dalam kehidupan kita. Amin, saudara semuanya. Itu prinsip yang kedua. Dan kita akan masuk dalam prinsip yang terakhir. Saya cuma 3 aja kok, nggak banyak-banyak. Tadinya saya siapin ada sekitar 250 prinsip, cuma kayaknya kepanjangan ya. Tadi rencana saya kita selesai jam 3 subuh lah gitu ya. Nggak saya bercanda kok saudara semua. Hanya 3 saja gitu ya. Nah, prinsip yang ketiga saya menyebutnya namanya adalah, kalau yang kedua tadi namanya adalah trust, bagaimana kita bisa mempercayai Tuhan. Nah, yang ketiga saya sebut namanya learn. Artinya adalah belajarlah, temukanlah pembelajaran dan bertumbuhlah dari kegagalan tersebut. Learn and grow from your failure. Ini penting, perlu terbangun bahwa dalam setiap apa yang terjadi dalam kehidupan kita, ini yang saya yakin banget, apapun yang terjadi, baik kegagalankah, keberhasilankah, yang menyenangkankah, kemalangankah, apapun yang terjadi dalam hidup kita, saya yakin banget Tuhan mau kita menemukan pembelajaran dari situ, apapun itu. Nah, pertanyaannya, apakah kita bisa menemukan pembelajaran hidup, pemaknaan hidup dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Kitab Roma pasal yang kelima, ayat yang ketiga sampai kelima berkata seperti ini.
Dan bukan hanya itu saja. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Nah, sebenarnya kan ayat ini cuma mau kasih tahu seperti ini Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Bahwa kesengsaraan yang kita alami sebenarnya ujungnya adalah pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu sebenarnya. Dari apa yang kesengsaraan yang sedang terjadi, ujungnya sebenarnya akan melahirkan pengharapan yang tidak mengecewakan. Tetapi dari kesengsaraan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, nggak lahir begitu aja. Lewat sebuah proses. Setuju semuanya? Prosesnya dimulai dari sebab kesengsaraan itu, dan dimulai dari gini, sebab kita juga bermegah dalam kesengsaraan. Oke, coba. Pertama kali saya baca ayat ini saya protes. Gimana caranya bermegah dalam kesengsaraan? Orang biasa maki-maki dalam kesengsaraan. Orang biasanya marah-marah dalam. Waktu orang sengsara apa yang terjadi sih? Mengeluh, komplain, marah-marah, salahin semuanya. Tapi Alkitab bilang begini, hanya orang-orang percaya yang menyadari bahwa lewat kesengsaraan kita bisa bermegah. Wow, gitu ya. Kesengsaraan adalah sebuah situasi yang tepat untuk seseorang bermegah di dalamnya. Kayaknya cuma firman Tuhan yang ngajarkan ini kayaknya. Dunia kayaknya nggak percaya sama prinsip ini. Kesengsaraan itu adalah masa berduka buat dunia. Tapi ternyata menurut firman Tuhan, kesengsaraan itu masanya bermegah dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kesengsaraan itu akan melahirkan ketekunan. Dari mana sebuah kesengsaraan bisa melahirkan ketekunan? Ini yang saya percaya. Kesengsaraan yang kita temukan pembelajarannya. Orang perlu, makanya kan ada orang yang bilang begini, pengalaman adalah guru yang berharga. Pernah dengar statement seperti itu saudara semua? Ya. Pengalaman, makanya milikilah pengalaman gitu ya. Karena pengalaman adalah guru yang berharga. Saya setuju, tapi saya kurang setuju sepenuhnya. Karena menurut saya, bukan pengalaman adalah guru yang berharga. Menurut saya, guru yang berharga adalah belajar dari pengalaman. Kita bisa ngalamin berkali-kali, tapi selama kita nggak pernah belajar dari pengalaman itu, ini yang saya temukan. Pengalaman itu nggak bisa menjadikan ketekunan dalam kehidupan kita. Dari mana sengsara bisa membuat orang bertekun? Karena orang belajar dari situ. Nah, apa sih artinya bertekun? Bertekun artinya begini, Anda mencoba, Anda gagal, Anda jatuh, Anda bangun lagi, coba lagi, gagal lagi, jatuh lagi, bangun lagi, coba lagi, gagal lagi, jatuh 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 lagi, sampai berhasil. Itu namanya bertekun. Berulang-ulang sampai menghasilkan. Itu definisinya. Bertekun bukan begini, Anda coba, Anda gagal, Anda stres, udah nggak usah coba lagi. Enggak. Bertekun adalah artinya Anda tetap terus berusaha, tetap terus mencoba sampai itu jadi. Disitulah baru namanya disebut kegagalan, kesengsaraan, menimbulkan ketekunan dalam kehidupan kita. Dan baru dikatakan ketekunan itu akan menimbulkan tahan uji. Tahan uji juga sama. Kan tahan uji sering digambarkan seperti emas yang diproses. Tahan uji itu nggak datang dalam sekali aja, teman-teman semua yang saya kasihi. Tahan uji adalah artinya gini, setelah lewat proses berbenturan, proses pembentukan berkali-kali, kita tetap bertahan. Itu namanya tahan uji. Benar? Namanya juga tahan uji, artinya setelah diuji berkali-kali, tetap ada bertahan. Hasil intinya keluar. Nah, kita berkata, waktu kita bertekun, membuat kita, pemahaman kita, pembelajaran hidup kita akan menjadi orang-orang yang tahan uji. Nah, lalu kita berkata, dari tahan uji inilah yang menimbulkan pengharapan. Dan ini janji Tuhan. Dia banyak harapan, dia tidak pernah mengecewakan. So, ternyata dari kesengsaraan menjadi pengharapan yang tidak mengecewakan, itu telah melewati sebuah proses
Saya sebut namanya ini ya teman-teman, pembelajaran kehidupan. Waktu kita mengalami masalah, apa sih respon kita? Marah, stres, sakit hati, mau menyakiti diri, atau kita perlu belajar. Sekali lagi, ini kan saya tahu ini kan kulit ya, bukan plastik, nggak kebal ya. Kita perlu belajar untuk tenangkan diri kita, tenangkan hidup kita, dan lihat ke depan, dan coba merenung dan belajar Tuhan. Tuhan mau saya belajar apa sih dari apa yang saya alami ini? Kenapa saya harus alami, tapi orang lain nggak perlu nggak alamin? Kenapa harus terjadi di hidup saya, tapi nggak terjadi di orang lain? Kita nggak bisa bilang Tuhan nggak adil, tapi saya sangat yakin kalau itu kita alamin adalah karena Tuhan mau kita menemukan pembelajaran hidup. Hidup saya juga nggak lurus banget, saudara semuanya. Saya punya masa lalu yang saya bisa bilang cukup parah, hancur. Nafa tahu masa lalu saya. Saya hampir 9 tahun menjadi seorang pecandu narkoba. Saya habis semuanya, overdosis berkali-kali, pernah dibuang sama orang overdosis, saya pernah kehilangan pendidikan saya kehilangan pekerjaan saya pernah hancur sama orang tua saya gitu ya. Sekolah saya berantakan, dikeluarin, pekerjaan saya hancur, nggak punya pekerjaan lagi. Terakhir narkoba menghancurkan keluarga saya gitu ya. Di rumah ribut, pecah, barang semua saya jual-jualin barang. Saya hampir ribut besar dengan orang tua saya. Satu kali saya pernah mau ribut besar dengan papa saya hampir bunuh papa saya. Cuma saya nggak jadi bunuh papa saya kabur dari rumah, saya tinggal di jalanan waktu itu saudara. Berbulan-bulan lamanya, sekitar 7-8 bulan, saya hidup di jalan cuma dengan satu baju di badan saya. Saya nggak punya baju yang lain lagi. Gitu. Saya tidurnya di halte bus. Saya kalau mau makan ke rumah makan, cari warteg atau rumah makan Padang gitu. Tapi saya nggak masuk dari depan, duduk, minta menu, enggak. Saya selalu masuk dari belakang. Orang selesai makan, saya ambil makanan sisanya, makan dari situ. Saya harus belajar makan tulang ayam. Saya harus belajar korek tempat sampah supaya saya bisa makan. Nah, saya tidurnya di halte bus. Kalau tahu di Jakarta, daerah Kelapa Gading, Pulau Mas. Rumah saya di Pulau Mas hari itu. Gitu. Jadi saya punya rumah di Pulau Mas, Jakarta Timur. Setelah itu perumahan cukup bagus, tapi saya tidurnya di halte bus. Nah, karena saya hancur semuanya gitu. Kehilangan semua di titik-titik terendah saya jadi orang yang nggak punya apa-apa lagi. Hari itu yang sisa cuma satu, nyawa aja udah. Nggak ada lagi yang tersisa gitu. Sampai kira-kira tahun 1999, saya berjumpa dengan pribadi yang bernama Yesus. Dan pribadi yang bernama Yesus itulah yang mengangkat kembali hidup saya. Dan rubah hidup saya. Dan mengembalikan apa yang pernah hilang dalam kehidupan saya. Gitu, ya. Makanya ini yang saya mau cerita setelah ini. Gitu. Biasanya saya banyak bersaksi pengalaman ini. Nanti one day saya akan lebih detail lagi ceritanya. Tapi yang saya mau cerita adalah justru apa yang terjadi ketika di awal saya baru memberikan diri untuk lepas dari semuanya dan memasuki sebuah perjalanan kehidupan yang baru. Gitu. Ketika saya tinggalkan masa lalu saya nggak lagi jadi pemakai narkoba, saya nggak lagi jadi bandar, saya nggak lagi hancur-hancuran. Yesus telah memberikan kesempatan buat saya bangkit dari hidup saya percaya bahwa oke deh, saya pasti punya masa depan. Itu yang saya pikir hari itu. Tapi ketika saya buka mata lagi, saya melihat sebuah realita. Ini pertanyaan logika saya. Kira-kira perusahaan mana yang mau terima seorang karyawan mantan pecandu narkoba ya? Ada yang mau terima? Coba. Sekolah mana yang mau terima lagi ketika masuk? Wah, ternyata diketahui bahwa ternyata dia dulunya adalah pecandu narkoba. Nggak ada. Saya mulai mengalami ketakutan menghadapi hari esok. Karena yang di pikiran saya, siapa yang mau terima saya? Bahkan mungkin pabrik pun nggak akan mau terima saya. Mungkin buruh pun nggak ada yang mau terima saya. Mungkin ini lagi di pikiran saya. Kira-kira orang tua mana yang rela mengizinkan anaknya untuk menikah ketika diketahui bahwa calon pacar anaknya adalah mantan pecandu narkoba yang hidupnya pernah hancur. Jadi bayangin, saya udah lepas dari masa lalu saya. Tapi setiap saya mau maju ke depan, setiap saya mau bergerak ke depan, selalu ada yang namanya masa lalu di belakang saya yang nggak pernah lepas, yang nggak pernah lari dari saya gitu. Nah kan sadar nggak sih kalau ada hal yang paling nggak menyenangkan itu namanya adalah menyesal. Benar ya saudara semuanya ya.
Kalau ada hal yang paling menyenangkan namanya adalah menyesal. Karena apa? Waktu orang menyesal, orang merasa bisa merubah sebuah situasi, tapi kita nggak bisa rubah situasi. Ada sebuah rantai masa lalu yang ikat saya. Sehingga setiap saya mau maju ke depan, selalu saya akan nengok ke belakang dan bilang, gila siapa yang mau terima saya? Perusahaan mana yang mau terima saya? Sekolah mana yang mau terima saya? Kalau orang tua mana yang mau izinkan anaknya menikah dengan saya? Jadi bayangin saya hidup, saya nggak bisa jalan ke depan. Setiap saya mau melangkah ke depan, saya nengok lagi di belakang. Setiap saya melangkah ke depan, saya ingat lagi apa yang saya alamin. Menyesal, marah, tapi nggak bisa merubah semua. Di situ hal yang pertama saya belajar. Saya tidak mungkin bisa merubah masa lalu saya. Benar? Yang bisa rubah masa lalu cuma satu. Namanya adalah Doraemon. Udah itu aja. Karena Doraemon punya pintu kemana aja. Kita nggak punya pintu ajaib gitu ya. Saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Bertahun-tahun saya hidup, nggak pernah berhasil maju ke depan. Semua yang saya mau buat takut. Mau ketemu orang nggak berani. Mau menghadapi hari depan saya gagal semua. Karena selalu saya akan lihat diri saya. Aduh dulu saya mantan. Nah ada orang-orang yang hari ini hidup, tapi mereka nggak bisa berjalan ke depan. Karena setiap mau mereka berjalan ke depan, selalu ada, saya sebut namanya gini ya, kegagalan masa lalu yang terus menghantui mereka. Mungkin ada pasangan yang pernah pacaran, lalu tiba-tiba pacarnya selingkuhin, mungkin nodain, membuat dia nggak perawan lagi kah, hancurkan masa depannya kah, merasa tersakiti, lalu diselingkuhin dan semua, dan meninggalkan tiba-tiba, menyimpan luka yang sakit, luka yang berat, sehingga ketika satu hari ke depan mungkin 5 tahun kemudian mungkin Tuhan kirim laki-laki yang terbaik, punya integritas, jujur, sayang, tapi karena ada sebuah pengalaman masa lalu yang terus dia bawa, ketika Tuhan kirim orang yang terbaik, kemungkinan bisa dia tolak. Jangan-jangan dia akan sama lagi kayak dulu. Ada orang yang dulu mungkin mulai bisnis sama-sama. Wow, janjinya kayaknya nih oke nih, bakal cuannya bagus nih, proyeknya bagus, prospeknya bagus, berjalan bersama-sama. And then tiba-tiba di tengah jalan, dia tipu, dia ambil duitnya, kasih kita ke polisi, jalur hukum, kehilangan semuanya, kita hancur sehancur-hancurnya, mungkin kita pernah bangkrut, selalu mungkin kita mulai menata lagi hidup kita mulai bangun lagi, entah beberapa tahun kemudian, akhirnya kita mulai berjalan, lalu mungkin Tuhan kirim calon partner bisnis yang terbaik, punya integritas, cinta Tuhan, tapi karena pengalaman masa lalu yang kita alamin, sehingga membuat kita akhirnya kayaknya enggak lagi deh, gini-ginian lagi deh. Ada orang yang hidup hari ini, tapi enggak bisa maju ke depan. Setiap maju ke depan, yang di belakang menghantui. Sekali lagi saya bilang, kita tidak bisa merubah masa lalu. Saya nggak bisa rubah masa lalu saya hari itu. Saya mau berdoa 40 jam non-stop. Saya mau berpuasa 40 hari 40 malam. Bahkan saya pakai kata ini ya. Saya mau goyang-goyang kaki Tuhan sekalipun. Saya nggak bisa rubah masa lalu saya. Sampai ini yang saya lakukan. Sehari saya putuskan datang kembali ke masa lalu saya. Ini yang saya buat. Saya berdamai dengan masa lalu saya. Saya perlu ambil waktu untuk berdamai dan bilang, terima kasih masa lalu. Terima kasih kegagalan. Ini sakit rasanya. Harganya mahal. Harganya mahal, sakit semuanya. Tapi di sini saya belajar. Saya nggak bisa rubah. Nggak mungkin bisa rubah. Tapi ini yang saya belajar dulu. Pertama, saya perlu berdamai dengan masa lalu saya. Saya perlu berdamai dengan pengalaman pahit, pengalaman sakit, pengalaman kegagalan ini. Saya perlu berbesar hati untuk berdamai dulu. Dan waktu saya berdamai dengan masa lalu saya, ini yang saya temukan. Saya menemukan sebuah pemahaman yang baru tentang masa lalu saya. Saya menemukan sebuah makna yang baru yang saya alami. Ini yang saya temukan. Saya tutup di sini. Bahwa mungkin kalau Tuhan izinkan saya mengalami semua peristiwa itu adalah supaya satu hari nanti mungkin ada orang-orang lain yang akan melewati jalan yang pernah saya lewatin, yang akan pernah mengalami apa yang pernah saya alami. Setidaknya ini aja. Kalau dulu saya ada sendirian di situ hadapi itu. Setidaknya kalau ada orang-orang yang melewati di situ, setidaknya mereka tidak akan sendirian.
Setidaknya saya bisa ada di situ dan ngobrol bicara bagi hidup sama mereka dan bilang dulu saya pernah ada di situ, tapi sekarang saya ada di sini. Kalau saya yang dulu ada di situ, sekarang bisa ada di sini. Kamu yang dulu ada di, kamu yang hari ini ada di sini, pasti juga akan bisa bersama-sama dengan saya ada di sini hari ini. Masalahnya nggak berubah, situasinya nggak berubah, masa lalunya nggak akan pernah hilang, tapi pemahaman pembelajaran saya tentang itu yang berubah. Dan sejujurnya saudara, sejak hari itu sampai hari ini, kalau saya boleh jujur, nggak terhitung berapa ratus orang yang Tuhan izinkan kirim, mampir, numpang lewat hidup saya dan berubah. Satu kali ada seorang bapak bawa anaknya ke tempat kami. Umurnya 30 tahun, beratnya nggak sampai 28 kilo. Positif HIV AIDS, narkoba. Sampai kita harus gendong dari mobil karena nggak bisa jalan lagi. Saya nggak sebut namanya, inisialnya J. Lalu bapak itu bilang begini, di garasi rumah, pamitan sama papa mamanya, sama adik-adiknya. Papanya bilang, J, gak usah khawatir. Kamu fokus sama kesembuhan kamu aja ya. Nanti kalau butuh apa-apa bilang papa. Kalau kamu gak ada uang, kalau kamu mau butuh makanan, mau alat mandi, mau baju, telepon papa, papa kirim. Kamu gak usah khawatir, kamu gak usah pusing, fokus sama kesembuhan kamu aja. Oke? Nah ya, nanti bulan depan, papa, mama sama adik-adikmu akan datang ke sini, jenguk kamu. Ya, kamu gak usah khawatir, fokus sama kesembuhan kamu aja. Oke pak. Anaknya masuk ke dalam, papanya ngomong sama saya, Abeng, om titip anak om ya. Kamu butuh apa aja bilang om. Butuh uang, butuh makanan, butuh apa, kasih tahu aja om titip. Yang penting tolong jaga dia. Oke om. Lalu ini yang terjadi. Kami masuk ke rumah, keluarga ini pergi, pindah kota, ganti nomor telepon, ganti identitas, menghilang begitu aja. Nggak kasih kabar, atau kita cari nggak bisa, telepon nggak bisa, ke rumahnya udah kosong. Bayangin, kan nggak mungkin saya buang nih anak di got. Rasanya mau teriak hari itu. Dari situ saya belajar. Kalau mungkin saya nggak mengalami hal pahit yang pernah saya alami, saya nggak bisa hadapin itu. Udah kami rawat dia sampai sembuh dan jadi orang lagi. Satu pagi jam 6 pagi kita lagi saat teduh itu, datang 2 orang gadis bawa abangnya, namanya Rudi Simatupang. Nah saya sebutin dah. Dia datang dalam kondisi samurai nempel di sini nancep, bacok sini habis semuanya. Saya kaget dia masuk, saya bilang maaf ini bukan UGD, saya bilang ini rumah. Lalu adiknya yang perempuan bilang tolong abang saya kak. Kenapa saya tanya? Dia itu bandar narkoba, debt collector, hunter, pembunuh bayaran. Nah, dia pakai sabu-sabu, ketahuan sama abangnya lagi, yang lebih preman lagi, dibacok sama abangnya semuanya. Akhirnya adiknya yang perempuan bawa kabur datang ke kami. Ya udah kami rawat lagi di rumah, jaga lagi dia. Dan sekarang Rudi adalah salah satu gembala di sebuah gereja di daerah Depok dengan jemaat yang sangat diberkati. Jadi orang yang luar biasa hari ini. Itu hal yang saya belajar. Saya nggak bisa rubah kegagalan dalam hidup saya. Saya nggak bisa rubah itu. Tapi saya bisa menemukan pembelajaran dari apa yang terjadi. Dan itu menjadi kekuatan buat saya untuk menyadari bahwa kita bisa punya masa depan. Kita bisa memakai kesengsaraan yang terjadi untuk bisa memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Itu kata firman Tuhan. Oke, mau nggak kita sebentar yuk, saya sudah selesai. Tapi saya mau ngajak kita coba untuk ambil waktu sebentar. Tenangkan pikiran Anda, boleh tutup mata. Ya. Jangan terburu-buru keluar dari hadirat Tuhan. Sebelum kita masuk dalam hal ini namanya merenung. Saya mengajak kita untuk taruh alat tulis kita. Kalau yang pakai headsetnya boleh. Coba fokus bentar sama Tuhan. Jangan pusingkan keadaan kanan kiri Anda dulu. Ada momen penting antara Tuhan dan Anda. Coba ingat lagi perjalanan hidup Anda sampai hari ini. Apakah pernah ada kegagalan, hal pahit,
yang tanpa sadar Anda merasa sudah melewatinya, tapi itu ternyata kadang-kadang muncul dan menjadi momok buat hidup Anda. Kita kadang terlalu sibuk sama apa yang kita kerjakan, sehingga kita lupa kepada hal yang paling esensi, yaitu duduk di kaki Tuhan dan menikmati hadirat-Nya. Saya kasih waktu beberapa menit untuk saudara menenangkan diri dan alami hadirat-Nya. Tuhan, malam hari ini kami datang. Firman-Mu berkata, jadilah tenang supaya kami dapat berdoa. Malam hari ini kami menenangkan hati kami. Malam hari ini kami keluar dari semua rutinitas, kesibukan, pikiran-pikiran kami soal pekerjaan, soal keluarga, soal pelayanan. Malam hari ini kami cuma datang membawa sebuah hati yang rindu untuk Tuhan bicara sama kami. Speak to us. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Tuntun kami. Bahwa kami memahami bahwa kami memerlukan Tuhan lebih dari segalanya. Kami terbatas. Karena itu kami perlu Tuhan yang tak terbatas. Hampiri kami tempat kami berada hari ini. Di kamar kami yang tersembunyi mungkin. Di rumah kami yang jauh dari semua. Kuasa-Mu gak terbatas untuk bisa menyentuh setiap hati saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, aku berdoa. Roh-Mu menyentuh setiap hati. Saya gak ganggu teman-teman saudara semua. Ambil waktu sebentar yuk. Kadang-kadang kita lupa bersyukur lagi sama Tuhan. Kadang-kadang kita sibuk bersemut-semut, menyalahkan semuanya. Kadang kita perlu datang dan bilang, Tuhan, aku cinta Engkau Tuhan. Tuhan, Engkau segala-galanya buat kami. Engkau alasan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Engkau pribadi yang tak tergantikan dalam hidup kami. Sumber dari segala sumber yang kami butuhkan untuk menjalankan kehidupan kami. Tuhan, pimpin langkah kami. Malam hari ini aku berdoa, mungkin kalau ada yang membutuhkan kekuatan yang baru, ada yang udah mau menyerah, ada yang udah capek, muak sama hidup. Malam hari ini malam yang terbaik untuk ambil keputusan. Tuhan, sentuh setiap hati ini. Dimanapun mereka berada, kami tahu hadirat-Mu akan masuk dalam hidup mereka. Kasih yang sejati, kasih yang memberikan harapan, yang tidak mengecewakan. Kasih yang membangkitkan. Kasih yang menerima apa adanya. Kasih yang tidak memihak. Kasih yang tulus dan murni. Menyentuh setiap hati. Di dalam nama Yesus. Terus bekerja Tuhan. Dalam nama Yesus. Terus bekerja. Dalam nama Yesus. Kami terbuka. Karena cinta-Mu yang menghanguskan kami. Bahkan untuk kami jauh sekalipun, Tuhan tetap rangkul. Tuhan tetap buka tangan-Mu. Tuhan tetap datang dan bilang, kembalilah anakku. Tuhan tetap memberikan kekuatan. Bahkan di saat kami komplain, kami mengeluh, kami merasa Tuhan gak adil, Tuhan tetap dengan ketenangan dan kesabaran berusaha untuk menjelaskan bahwa it's okay nak. It's okay nak. Belajarlah, bangkit dan berjalanlah lagi. Belajarlah dan maju ke depan. Di depan sana ada janji. Di depan sana ada yang terbaik yang telah kupersiapkan untukmu. Di depan sana itulah penggenapan yang kau nanti-nantikan. Di mana di situ kau akan melihat setiap benih yang kau tabur hari ini, setiap benih yang kau korbankan hari ini menjadi buah-buah yang manis. Buah-buah yang akan diberkati dan dinikmati oleh banyak orang. Tuhan, aku berdoa malam hari ini memberkati seluruh keluarga besar dari Elia Ministry ini Tuhan. Aku tahu Tuhan, dimanapun mereka berada, tangan Tuhan sedang bekerja saat ini. Tangan Tuhan sedang menyentuh setiap hati.
Aku berdoa tidak ada rencana Tuhan yang gagal, tapi semuanya jadi seperti yang Tuhan mau. Tidak ada rencana Tuhan yang hancur, tapi mereka akan menggenapi satu persatu janji Tuhan di dalam waktumu. Dan dari situlah mereka akan berkarya, jadi berkat buat banyak orang, tolong banyak orang, yang berkorban buat banyak orang. Dari hidup mereka lah, nama Yesus makin terkenal, nama Yesus makin dirasakan. Karena Yesus yang besar itu hidup di dalam setiap hidup mereka, menyertai langkah mereka, berjalan bersama mereka hari ini sampai selama-lamanya. Berdoa khusus buat Nafa Tuhan. Wow, dengan hati yang besar ini Tuhan, dia tetap punya sebuah kerinduan melekat sama Tuhan, memahami apa yang Tuhan mau dan taat mengerjakannya. Tuhan perhitungkan iman ini, Tuhan perhitungkan langkah-langkahnya. Kau berdoa dalam nama Yesus, jalan besar ke depan. Ada tantangan yang dihadapi saat ini, ada pergumulan dalam masalah bisnis, mungkin apa yang sedang dihadapi, tetap Tuhan jadi jalan keluar yang terbaik. Matanya akan melihat janji, tangannya akan merasakan, memegang dengan jelas apa yang menjadi janji dalam hidup Tuhan. Berkati seluruh keluarganya, Zek, Mika, semua keluarganya Tuhan berkati. Percaya karya Tuhan dan rencana Tuhan berkarya atas kehidupannya. Dan semua teman-teman yang dampingi dia, semua rekan-rekan yang dalam ministry ini, mereka akan berjalan makin menjangkau banyak orang, menyentuh bahkan sampai ke area-area yang gereja nggak bisa sentuh sekalipun, masuk ke tempat-tempat yang orang-orang lain nggak bisa sentuh, dan mereka akan mengerjakan yang terbaik karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai langkah-langkah mereka dan membawa mereka berjalan dalam puncak keberhasilan itu sampai selesai. Kami bersyukur buat malam hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kami, memberikan harapan-harapan yang baru, dan kami siap melangkah menghadapi hari esok sama-sama dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Saya kembalikan kepada Ibu host Nafa Urba. Thank you. Beng, makasih banyak, Beng. Wah, luar biasa banget. Itu pas banget. Siapa di sini semua yang diberkati? Amin. Luar biasa. Aku kayak udah lama banget gak ketemu sama Abeng. Dan apa yang kita alamin dulu tuh, aduh macam-macam. Bener-bener kayak satu-satunya yang benar-benar mendampingi aku sama Zack pada saat itu ada Abeng, ada WP, tapi yang nggak pernah nyerah tuh Abeng gitu. Sampai akhirnya, udah itu urusannya Tuhan tuh, Naf. Iya, gue tahu ya, gue bilang gitu. Gue tahu, yang penting kita udah ngerjain bagian kita, dan kita tetap percaya ada rencana Tuhan di balik semuanya itu. Dan puji Tuhan, seperti yang tadi Abeng bilang bahwa setiap kegagalan itu adalah event. Itu aku setuju banget, karena setelah kita ngelewatin itu semuanya, terus firman Tuhan di Roma 5 itu benar-benar terbukti sama hidup aku, bahwa setiap apapun yang kita lakukan, tapi pada saat kita sudah bisa tahan uji, jadi kita untuk ngelewatin event-event yang lainnya itu kita udah benar-benar belajar gitu, dan kita mau belajar. Seperti yang kata Abeng juga bahwa banyak orang ngomong pengalaman adalah guru yang terbaik, tapi banyak orang yang tidak mau belajar dari pengalaman. Jadi sehingga pengalaman itu akhirnya hanya menjadi pengalaman yang diulang-ulang, tapi pembelajarannya tidak ada dalam hidup kita. So kita berharap supaya kita semuanya di sini menjadi orang-orang yang menggunakan pengalaman itu, bukan cuma sekedar pengalaman tapi juga belajar. Setuju teman-teman? Kita ada yang mau nanya nggak sama Abeng? Beng, boleh nggak nanya? 3 orang. Boleh, please. Silakan. Kalau ada Ayo yang teman-teman, kalau ada yang mau nanya, yuk. Ini ada Gera, ya? Mana sih? Ya, kasih. Ya, boleh Kak, silakan. Ini mau tanya Kak Beni, tadi katanya mau cerita kesaksiannya bersama Tuhan Yesus itu pas ketemu Tuhan Yesusnya belum diceritain tuh. Kita tunggu-tunggu kelewat soalnya.
Terima kasih, itu aja. Oke ya. Jadi singkat ceritanya adalah ya di titik-titik waktu saya terendah itu. Jadi saya sudah habis semuanya, dikeluarkan dari sekolah, pekerjaan, dan keluarga berantakan. Nah sampai jadi ceritanya satu hari Tuhan, saya yakin ini dari Tuhan, gitu, dia mempertemukan saya dengan sepasang suami istri, gitu ya. Dan ternyata mereka berdua itu adalah pendeta, gitu ya. Jujurnya hari itu siapapun saya terima gitu, mau pendeta kah, mau ustadz kah, mau dukun kah, gitu, mau biksu kah, gitu. Karena saya hari itu udah di titik nggak ketemukan jawaban lagi gitu, udah siapa aja saya terima deh gitu. Puji Tuhannya pendeta gitu ya. Lalu dia bilang gini sama saya, Ben, kamu tahu nggak ada dokter di atas segala dokter gitu ya. Nah saya langsung tanya dong, Om kasih tahu saya dokter yang mana gitu, karena papa saya itu udah bawa saya hampir ke semua dokter terbaik di Jakarta hari itu. Nggak sembuh-sembuh, udah dari RSKO lah, rumah sakit ini kan, Pak. Waktu itu masih zaman-zamannya Profesor Dadang Hawari lah, Al-Bahri, udah coba semua, nggak sembuh-sembuh. Terus dia bilang lagi, ada tabib di atas segala tabib, Ben. Ya saya tanya dong, yang mana Om? Saya udah coba semuanya, nggak sembuh-sembuh. Lalu tiba-tiba dia bilang begini, saya ingat sekali. Tahukah kamu Ben bahwa ada pribadi yang sangat mengasihi kamu? Nah itu kata sederhana banget. Tapi kata itu merubah hidup saya sampai malam hari ini gitu. Nah, tiba-tiba saya menangis. Dan saya tanya, saya pegang tangannya dan saya bilang, Om, orang-orang aja jijik sama saya bilang. Siapa yang mau ngasih sampah kayak begini, saya bilang. Dan di situ dia bilang namanya Yesus, Ben. Dan itu sebenarnya bukan pertama kali saya mendengar nama Yesus gitu. Saya dari kecil udah Kristen banget gitu. Tapi itu pertama kali saya mendengar nama Yesus dengan cara yang sangat berbeda. Seperti kayak di hati saya ada satu titik kecil banget. Tapi titik itu namanya harapan gitu ya. Yang dia makin besar, makin besar. Nah, singkat cerita, pulang dari sana saya masih ke bandar. Saya kan juga bandar. Saya masih pakai narkoba. Saya ingat 3 hari setelah itu. 3 hari setelah itu, saya lagi pakai narkoba di tangan saya. Yang saya bingung adalah sambil saya pakai narkoba, air mata saya mengalir terus. Saya nangis. Awalnya saya berpikir ini pasti narkobanya barangnya jelek banget nih. Karena saya nggak pernah nangis pakai narkoba gitu ya. Tapi ternyata suara itu muncul terus di hati saya tuh. Yesus, Yesus, Yesus. Nah itu seperti kayak apa ya? Kayak pengalaman mata terbuka buat saya gitu. Dan hari itu tiba-tiba saya langsung berdiri. Saya langsung lempar semua narkoba saya. Dan itu pertama kalinya dalam hidup saya datang sama Tuhan Yesus gitu. Makanya saya belajar bahwa hidup adalah tentang sebuah keputusan gitu ya. Nah, saya memutuskan datang sama Tuhan Yesus. Saya nggak tahu caranya berdoa. Saya cuma bilang, Yesus kalau emang lo hidup gue nyerah. Itu bahasa saya. Karena saya nggak pernah berdoa gitu ya. Saya nyerah Tuhan, saya nyerah saya bilang. Dan disitulah pertama kali saya mengalami yang orang-orang bilang Tuhan menjamah hidup kita. Nah, saya mengalami sebuah pengalaman yang saya sampai hari ini nggak pernah bisa lupa peristiwa itu. Nah, sejak hari itu hidup saya berubah. Saya pulang ke rumah, saya menangis dari orang tua saya, dan sejak itulah satu persatu hidup saya mulai berubah. Pertama kesehatan saya sembuh sejak hari itu sampai hari ini. Jadi itu peristiwa tahun 1999. Berarti kira-kira 21 tahun yang lalu. Membuktikan bahwa janji Tuhan nggak punya masa expire dalam hidup kita. Firman berkata janjinya kekal, artinya nggak ada masa habis berlaku. Masalah itu ada masa expire-nya. Itu yang saya percaya. Gitu. Lalu hubungan saya sama orang tua, saya nangis dan hari itu akhirnya kami pulih kembali. Kalau enggak orang tua saya pasti bercerai, pasti. Udah salah-salahan, udah hancur banget. Karena di rumah ada 2. Saya sama adik saya Yeri, berdua yang pakai narkoba. Bayangin, habisnya. Lalu pendidikan saya bisa sekolah lagi saat itu. Akhirnya saya bisa sekolah, bahkan saya sekolah ke luar negeri. Saya pindah ke negara Singapura, saya tinggal di sana, saya menjadi seorang pelayan Tuhan di sana, saya kuliah di sana, dan saya nggak pernah bermimpi hidup saya sejak saat itu berpindah satu kota kepada kota lain, negara ketemu negara lain, ketemu Nafa, ketemu Zek, pelayanan sama-sama, dan sampai hari ini, gitu. Sampai hari ini saya menemukan tetap terus Tuhan berjalan bersama-sama. Gitu. Itu membuktikan bahwa yang tadi saya bilang di awal, saya mungkin nggak bisa ubah masa lalu saya. Orang-orang boleh bilang saya sampah, orang-orang boleh bilang saya mantan penjahat, saya mungkin nggak bisa rubah masa lalu saya. Tapi saya tahu waktu saya berjalan bersama Yesus, saya bisa merubah masa depan saya.
Nah, jadi kira-kira seperti itu cerita semi lengkapnya ya, tapi itu udah paling lengkap lah. Saya udah menggambarkan semua yang saya mau jelaskan. Thank you. Thank you, Bang. Ya, Ada lagi? Oke, aku pikir cukup kali ya guys ya. Bang, thank you so much ya. Makasih banyak. sama-sama Min. Thank you Min. Kita semua terberkatin. Gue juga Thank you, thank you. terberkatin. Jujur gue kangen banget pelayanan kayak dulu. Beneran. Gue kayak gila udah lama banget gue nggak pelayanan gitu kan. Kayak sekarang tuh pelayanan cuman kayak di online gitu karena kita nggak bisa face to face gitu. Ya. Mudah-mudahan abis kelar corona ini kita bisa pelayanan lagi ya, Bang. Siap. Gue Iya. kayak udah kayak di ubun-ubun gitu. Gue kayak udah nggak ngerti lagi kayak Iya. ya udah kangen banget. Gue nggak ngerti gimana caranya supaya bisa balik lagi kayak dulu bareng-bareng gitu kan. Iya. Salam buat Lisa ya, Bang. Siap. Iya. Baik. Lisa lagi dia nggak bisa join lagi ngurus anak-anak makanya jadi dia titip salam. Iya, makanya. Iya. Sukses kita buat kopinya, Bang. Gue udah Thank you. kirimin lagi dong. Oke. Siap, nanti kita atur. Karena gue review. Siap. Oke. Si Abeng juga bikin kopi, guys. Nama kopi lu apa, Bang? Kopi kita satu. Ya. Emang kita satu, Bang. Kita satu, Bang. Ya kan? Kopi kita satu, mantep banget. Siap. Itu aja paling terima kasih teman-teman yang udah pada menyediakan waktunya buat datang.